Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Pembahasan kali ini adalah tentang nawasikh yang kedua, kelompok yang kedua yaitu inna dan saudari-saudarinya. Faslun an-naw'u tsani, pasal ya yang macam kedua yaitu inna wa akhawatuha. Wa amma inna wa akhwatuha fatansibul mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna dan saudara-saudaranya memiliki fungsi menasabkan mubtada yang nanti disebut sebagai apa? Isim inna. Isim inna mansub. Kemudian disertai fungsi kedua yaitu wa tarfa'u al-khabar, merfa'kan khabar wa yusamma khabaraha, dan disebut dengan khobar inna. Ya, khobar inna marfu'. Wahia sittatu ahruf, dan itu ada 6 huruf. Jadi mereka jenisnya huruf ya, bukan fiil. Bukan isim, bukan fiil, tetapi jenisnya huruf. Yang pertama adalah inna dan yang kedua adalah anna. Ya. Keduanya sama ya. Sama-sama artinya, sama-sama fungsinya, sama-sama maknanya, tapi bedanya posisi hamzah. Kalau inna itu hamzah di bawah, kalau anna hamzahnya di atas. Maknanya yang inna maksurah, hamzahnya kasrah. Adapun yang anna hamzahnya maftuhah, di fathah. Wahuma litawkidin nisbah wa nafyi syakki anha. Keduanya berfungsi untuk apa? Ini eh, secara makna ya. Keduanya untuk litawkidin nisbah, menguatkan hubungan. Nisbah itu hubungan. Jadi hubungan antara mubtada sama khobarnya. Wa nafyi syakki anha, dan menafikan, meniadakan keraguan, menolak keraguan yang ada di dalamnya. Contohnya fa innallaha ghafurur rahim. Di sini ada inna, inna yang kasrah. Kemudian lafzul jalal Allah ya, mansub sebagai isim inna, maka dibaca fathah. Innallaha ghafurun, ini khobar inna yang pertama. Rahim khobar inna yang kedua. Keduanya marfu. Ya. Ini kalau kita lihat fungsinya menasabkan isim ya, yaitu isim innanya lafzul jalal Allah, merofakkan khobar ghafurun dibaca rafa, rahimun juga rafa. Dan maknanya adalah untuk menguatkan nisbah, hubungan antara mubtada yaitu lafzul jalal Allah dan khobar yaitu ghafurun dan rahim. Jadi betul-betul dikuatkan hubungan antara ya maksud dari lafzul jalal Allah yaitu Allah Azza wa Jalla ya dengan khobarnya yaitu ghafurun dan rahim. Jadi Allah betul-betul Maha Pengampun, Allah betul-betul Maha Penyayang. Jadi tidak hanya menguatkan satu sisi saja, misalkan mubtada'nya saja, kemudian mengabaikan khobarnya, tidak. Atau khobarnya saja mengabaikan mubtada'nya, tidak. Tetapi keduanya, baik mubtada' maupun khobar, yang keduanya memiliki nisbah, memiliki hubungan, itu dikuatkan dengan inna atau anna. Sekaligus menolak keraguan. Jadi jangan sampai ada keraguan tentang informasi ini ketika ada inna atau anna. Ya. Maka dari ayat ini seorang tidak boleh ragu bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian wa qauluhu ta'ala dzalika bi annallaha huwal haq. Nah, kalau ini anna ya dengan fathah. Isim annanya adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian khabar anna adalah huwa. Ya, huwal haq. Ya, karena huwa dia berupa dhamir dan dhamir itu mabni, maka harokatnya tetap huwa, enggak menjadi hu. Dan datang kata setelahnya yaitu al-haqqu yang merupakan badal dari kata huwa dan dia marfu karena huwa di fi mahalli raf'in sebagai khabar anna. Nah, kemudian yang ketiga adalah ka'anna. Adapun ka'anna dia memiliki fungsi litashbihil muakkad untuk menyerupakan sesuatu yang dikuatkan atau untuk menyerupakan sekaligus memperkuat ya litashbih al muakkad litashbih al muakkad atau menyerupakan sesuatu yang dikuatkan itu dengan sesuatu yang lain. Contohnya ka'anna Zaidan asadun. Di sini ada ka'anna. Isim ka'annanya adalah Zaidan. Di sini mansub sebagai isim ka'anna, asadun dia marfu sebagai khobar ka'anna. Dan cara bacanya harus seperti ini. Gak boleh Zaidun asadun, gak boleh. Tetapi ka'anna Zaidan asadun. Zaid seakan-akan bagai seekor singa. Jadi Zaid betul-betul dikuatkan. Maka di situ ka'anna itu sebetulnya ada dua huruf ya. Ka sama anna. Ka yang berfungsi untuk tasbih penyerupaan. Adapun anna untuk menguatkan. Jadi di sini Zaid betul-betul dikuatkan secara nyata atau diserupakan secara nyata, secara kuat. Dia bagaikan seekor singa. Mungkin dari sisi keberaniannya dan seterusnya. Kemudian lakinna. Adapun lakinna dia lil istidrak. Istidrak itu diantaranya adalah dia jadi semacam informasi yang berlawanan dengan sebelumnya. Jadi menyebutkan kondisi pengecualian ya, dari apa yang sudah diinformasikan sebelumnya. Misalkan dikatakan Zaidun syuja'un, Zaid itu orangnya pemberani. Nah, dari sisi itu kan dia memiliki kemuliaan, dia pemberani. Lakinnahu bakhilun, tetapi dia itu pelit. Maka di sini ada lakinna, kemudian di lakinna bersama dengan hu, dhamir mutasil hu sebagai isim lakinnanya fi mahalli nasbin. Kemudian bakhilun sebagai khobar lakinna marfu. Ya. Nah, ini dia lakinna lil istidrak. Dan bakhil sifat pelit bukan termasuk sesuatu yang mulia atau bukan termasuk daripada keberanian. Karena berarti kan dia takut miskin. Kalau dikatakan syuja dia pemberani, maka dia berani dalam segala hal termasuk berani untuk bersedekah, berani untuk berderma, memberi. Tetapi dia nyatanya pelit. Maka ini istidrak. Ini dia istidrak. Kemudian yang berikutnya adalah laita. Laita memiliki fungsi atau memiliki makna litamanni. Angan-angan. Contoh dikatakan laita syababa aidun. Dibaca syababa mansub sebagai isim laita, aidun marfu sebagai khobar laita. Nah, di sini maknanya adalah angan-angan kosong. Andaikan masa muda bisa kembali dan tidak mungkin bisa kembali. Ya. Kemudian la'alla, adapun la'alla litaraji. Taraji adalah sebuah harapan yang baik atau suatu harapan. Ya. Contohnya dikatakan la'alla Zaidan qadimun. Maka Zaidan mansub sebagai isim la'alla, qadimun marfu sebagai khobar la'alla. Semoga Zaid datang. Ya, mungkin diharapkan kedatangannya. Ya, atau fungsi kedua yaitu litawaqu'. Tawaqu' ini harapan yang buruk. Contoh dikatakan la'alla amran halikun. Ya, semoga Umar binasa. Semoga Amr, bukan Umar. Semoga Amr ya. Amr di sini ini kalau marfu dia amrun ada wawunya ya dan majrur juga ada wawunya amrin. Tetapi kalau mansub di sini pakai alif bukan pakai wawu. La'alla amron, mudah-mudahan Amr halikun binasa. Amran mansub sebagai isim la'alla, halikun marfu sebagai khobar la'alla. Ya.
Nah, ini dia makna-makna yang diinginkan untuk setiap 6 huruf yang ada ini. Mereka memiliki fungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian kita masuk kepada kaidah-kaidah yang berlaku untuk mereka. ولا يتقدم خبر هذه الأحرف ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. خبر mereka, خبر هذه الأحرف ya, لا يتقدم عليها. Tidak boleh khobar dari huruf-huruf ini untuk mendahului huruf-huruf ini, untuk mendahului mereka. Jadi yang khobar inna tidak boleh mendahului inna. Khobar laita tidak boleh mendahului laita, dan seterusnya. Walai tawassat bainaha wa baina ismiha. Demikian pula juga tidak boleh menengahi, artinya posisinya di tengah antara huruf-huruf itu dan dengan isimnya. Jadi khobar inna tidak boleh di tengah-tengah inna sama isimnya. Khobar la'alla tidak boleh di tengah-tengah antara la'alla dengan isim la'alla. Ya. Illa kecuali idza kana dzarfan aw jaran wa majrura. Kecuali bila mana khobar itu berupa dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat, atau berupa rangkaian jar majrur, yaitu huruf jar sama isimnya. Contohnya dikatakan inna ladaina angkalan. Di sini ada inna, isim innanya adalah angkalan di belakang. Nah, khobarnya mendahului isimnya atau ada di tengah-tengah antara inna sama isimnya, yaitu angkalan. Yaitu kata apa? Kata ladaina. Ini dzaraf. Ladaina. Kemudian contoh ayat yang berbunyi inna fi dzalika la'ibratan. Di sini ada inna, isim innanya adalah la'ibratan dan dia kemasukan lamul ibtida. Kemudian di tengah-tengah antara isim sama inna dan isimnya ada khobar inna, yaitu fi dzalika. Ini rangkaian jar majrur. Fi huruf jar, dzalika isim majrur berupa isim isyarat. Ini kaidah yang berlaku. Kemudian kita melihat kapan perbedaan penggunaan antara inna dan anna, yaitu inna ketika dia kasrah, maka tata'ayyan inna al-maksurah fi inna, penggunaan inna dengan harakat kasrah di hamzah, sehingga hamzahnya letaknya juga di bawah. Dia berlaku saat ada dalam sebuah al-ibtida, terletak di awal kalam, terletak di awal jumlah. Contoh dikatakan inna anzalnahu. Maka ketika di ibtida tidak boleh pakai anna, tapi pakainya inna. Di sini inna kasrah. Ada di depan inna anzalnahu. Yang kedua, wa ba'da ala allati yastaftihu bihal kalam. Setelah kata ala, ya, yang dengannya kata ala ini sebuah kalam dimulai. Suatu kalam, suatu ucapan dimulai dengan kata ala. Ketahuilah, ya. Ala inna, maka innanya kasrah. Ala inna, ya. Tidak boleh ala anna. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Kemudian wa ba'da haitsu, ketika terletak setelah haitsu, contoh seperti jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Ya, jalastu haitsu, aku duduk di mana inna zaidan jalisun. Di mana Zaid duduk. Maka setelah kata haitsu inna harus kasrah. Ya. Inna harus kasrah. Innanya kasrah, enggak boleh haitsu anna, tetapi haitsu inna. Kemudian yang keempat, wa ba'dal qasam, setelah sumpah, yaitu seperti hamim wal kitabil mubin. Di sini ada sumpah dengan al-kitabil mubin, dengan Al-Qur'an. Kemudian inna, pakainya kasrah, bukan anna. Kemudian wa ba'dal qaul, setelah
apa namanya al-qaul, maksudnya makiyah bil qaul. Jadi kalimat ini ada di dalam sebuah perkataan, maksudnya menjadi sebuah perkataan. Al-qaul dengan segala turunan kata qala ya. Qala yaqulu qultu. Nah, qultu inna. Maka di sini qala inni. Nah, maka di sini pakai kasrah. Qala inni Abdullah. Tidak boleh qala anna. Enggak boleh qala anni, tetapi qala inni. Kemudian yang keenam, wa idza dakhalatil lam fi khabariha, ketika ada lam yang masuk kepada khabar inna, ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Rasuluh, rasuluh adalah khabar inna. Dan di khabar ini ada lam, namanya lamul ibtida. Ya. Nah, di sini ada inna sama isimnya yaitu dhamir ka, ya. Maka inna di sini harus kasrah, tidak boleh anna. Inna kala rasul, nggak boleh anna kala rasul. Ya. Nah, ini 6 tempat inna harus berkasrah. Kemudian kapan inna atau kapan anna itu berfathah? Maka adapun anna yaitu dengan fathah sehingga berbunyi anna, maka ada beberapa tempat juga. Yang pertama adalah mahallul fa'il, ketika menduduki posisi sebagai fa'il. Contoh dikatakan awalam yakfihim anna anzalna. Ya. Maka di sini anna pakainya apa? Fathah, berbunyi anna, tidak inna. Dan anna anzalna ini statusnya adalah sebagai fa'il secara kedudukan. Ya, rangkaian anna plus isimnya plus khobarnya. Anna, kemudian plus nahnu, jadi anna panjang. Anzalna sebagai khobar anna. Nah, anna plus isimnya plus khobarnya di sini sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah yakfihim. Awalam yakfihim. Atau yang berikutnya yang kedua, ketika menduduki status sebagai naibul fa'il. Berarti anna plus isimnya plus khobarnya sebagai naibul fa'il. Ya. Di sini ada kata annahu. Annahu istama'a. Annahu istama'a nafarum minal jin. Ya. Anna, kemudian hu adalah isim anna, kemudian istama'a nafarum minal jinni adalah khabar anna. Dan mereka menduduki sebagai naibul fa'il, di mana fi'il majhulnya, ya, yang namanya naib fa'il itu kan awalnya fi'il majhul. Fi'il majhulnya adalah kata uhiya. Ya. Ini fi'il majhul. Dari kata auha, kalau auha fi'il ma'lumnya, uhiya fi'il majhul. Maka annahu istama'a nafarun minal jinni adalah sebagai naibul fa'il. Rangkaian anna plus isimnya plus khobarnya. Ini yang kalau di dalam ilmu nahwu disebut masdar muawwal. Jadi masdar muawwal ya dianggap bisa dianggap sebagai masdar walaupun dia bentuknya bukan masdar karena dia terangkai dari anna. Salah satu unsurnya adalah ketika ada anna plus isimnya plus khobarnya. Atau yang ketiga yaitu ketika menduduki sebagai maf'ul. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Di sini ada anna plus dhamir kum asyraktum billah. Sebagai khobar anna. Anna kum sebagai isim anna, asyraktum billah sebagai khobar anna. Nah, rangkaian anna plus isimnya plus khobarnya ini dia sebagai maf'ul bih daripada fi'il fa'il la takhafun. Nah, di sini fi'il la takhafun, fi'il fa'il, fa'ilnya wawul jamaah, butuh maf'ul kepada apa? Annakum asyraktum billah. Nah, yang keempat adalah ketika menduduki sebagai mubtada. Contoh dikatakan wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Annaka taral arda khashi'atan. Anna, kemudian ka adalah isim anna, taral arda khashi'atan adalah khabar anna. Ini statusnya sebagai mubtada muakhar.
Khobarnya mana? Khobarnya adalah min ayatihi. Min ayati sebagai khobar muqaddam. Kemudian yang kelima adalah wa min audakhala alaiha harful jar, ketika kemasukan huruf jar. Seperti kata dzalika bi annallaha huwal haq. Maka di sini bi annallaha, anna dibaca fathah karena kemasukan bi, dan bi adalah huruf jar. Jadi nggak boleh dibaca bi inna, tetapi dzalika bi annallaha, bi anna, ya, nggak boleh bi inna. Seperti itu. Ini 5 tempat anna dibaca secara fathah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah boleh fathah, boleh kasrah. Boleh fathah, boleh kasrah. Wa yajuzul amran. Boleh anna, boleh inna. Yang pertama, ba'da fa al-jaza. Terletak setelah fa al-jaza. Fa merupakan jawaban. Ya, contoh dikatakan man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Maka di sini fa annahu boleh dibaca fa annahu, ya, dan misalkan ditemukan di jumlah lain maka boleh dibaca fa innahu, ya. Jadi boleh fa annahu kalau di ayat ini fa annahu, misalkan kalau kita temukan di tempat lain maka ketika ada faul jaza boleh fa innahu atau fa inna, ya. Kemudian wa ba'da idza al-fujaiyah, ketika terletak setelah idza yang bermakna atau idza al-fujaiyah yang memiliki arti tiba-tiba. Contohnya kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun. Aku keluar dan tiba-tiba Zaid sudah berdiri di depan. Maka di sini fa idza adalah idza al-fujaiyah, sehingga inna boleh dibaca fa idza inna atau fa idza anna, ya. Boleh fa idza inna, boleh fa idza anna. Kemudian yang ketiga, wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil, ketika terletak setelah, ya, atau ketika berada di posisi mawdi'i ta'lil, penjelasan tentang alasan. Contoh dikatakan nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kami berdoa kepadanya, dan kenapa kami berdoa kepada dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, innahu huwal barrur rahim, karena dia maha baik lagi maha penyayang. Jadi ini alasan mawdi' ta'lil, maka di sini boleh innahu, ya. Dan kalau misalkan disebutkan di tempat lain, maka boleh annahu. Kemudian dikatakan dikatakan dalam apa namanya? Talbiyah, labbaika innal hamda wan ni'mata laka. Maka di sini boleh kami penuhi panggilanmu, labbaika. Di sini boleh inna, boleh anna. Boleh inna, boleh innal hamda, boleh annal hamda. Nah, seperti itu. Jadi ijuzu al-amran. Boleh keduanya. Nah, selesai. Kapan dibaca inna, kapan anna, dan kapan boleh inna atau anna. Sekarang masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu wa tadkhulu lamul ibtida' ba'da inna al-maksura faqat ala arba'ati asya'. Kemudian ada hukum, yaitu bolehnya lamul ibtida' masuk kepada sesuatu, ya. Tadkhulu lamul ibtida' ala arba'atin, masuk kepada 4 hal, ya. Dan itu ada pada inna yang berkasrah saja. Ini inna al-maksura faqat, ya. Jadi bukan anna tetapi inna, ya. Khusus untuk inna yang berkasrah, di sana boleh diberikan lamul ibtida', dan lamul ibtida' itu nanti masuk kepada 4 hal, arba'ati asya'. Yang pertama, masuk kepada khobar inna. Lamul ibtida' dakhala ala khobariha. Masuk kepada khobar inna. Tapi dengan syarat, khobarnya bisyarti kaunihi mu'akhkharan mutbatan. Khobarnya harus datang belakangan, tidak boleh muqaddam, dan mutbatan. Dan dia bukan manfi, artinya dia positif. Kalimat positif, bukan kalimat negatif.
Ya. Contoh dikatakan inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Di sini ada inna, ya. Isim innanya adalah rabbaka. Kemudian khobar inna adalah sari'ul iqab. Di kata sari'ul iqab ada lam di situ. Ada lam. Ini namanya lamul ibtida. Ya. Asalnya lam ini sesuai namanya lamul ibtida berarti masuknya kepada mubtada. Jadi maknanya adalah la rabbuka sari'ul iqab. La rabbuka sari'ul iqab. Hanya saja karena ada inna maka lamnya bergeser dari mubtada dan pindah ke khobar. Sehingga inna rabbaka lasari'ul iqab. Sebagaimana innahu laghafurur rahim juga sama. Asalnya lallahu ghafurur rahim. Tapi karena ada inna maka innahu laghafurur rahim. Seperti itu. Dan sebagian ulama menyebutnya lam ini dengan lamul muzahlaqah. Lam yang bergeser posisi dari mubtada ke khobar. Tapi penamaan ini ya tetap dinamakan lamul ibtida bagaimana nama asalnya. Kemudian lamul ibtida juga masuk kepada isim inna, masuk kepada ala ismiha bisyarat dan itu juga dengan syarat yaitu apa? Ayyata akhara 'anil khabar. Isimnya datang belakangan setelah khobar. Contohnya inna fi dzalika la'ibaratan. Di sini ada inna, kemudian fi dzalika adalah khobar inna berupa jar majrur fi mahalli raf'in. Adapun isim innanya adalah kata la'ibaratan. La'ibaratan liulil absar adalah jar majrur ya yang memiliki hubungan dengan kata ibrah. Muta'alliqani bi ibrah. Nah, la'ibratan di sini dia mansub sebagai isim inna dan dia diawali dengan apa? Diawali dengan lamul atau dimasuki oleh lamul ibtida. La'ibratan. Jadi maknanya inna la'ibratan fi dzalika. Ya. Inna la'ibratan liulil absar fi dzalika. Cuma ini syarat. Syaratnya harus apa? Khobarnya harus datang duluan. Yaitu apa? Fi dzalika mendahului isimnya yaitu la'ibratan. Yang ketiga, lamul ibtida masuk kepada dhamirul fasl, dhamir munfasil. Dhamir yang berdiri sendiri. Seperti inna hadza lahuwal qasasul haq. Inna hadza lahuwa al-qasasul haq. Di sini huwa adalah dhamir fasl. Dhamirul fasl. Ya, dan dia dimasuki oleh lamul ibtida. Ya. Kemudian wa ala ma'mulil khabar dan juga lamul ibtida bisa masuk kepada ma'mul. Ma'mul itu yang menjadi objek dari jadi khabar inna. Bisyarat taqaddumuhu 'alal khabar. Cuma dengan syarat ma'mulnya ini harus mendahului khabarnya. Contoh dikatakan inna zaidan la'amran daribun. Di sini ada inna. Isimnya mana? Isimnya datang belakangan dari apa? Bukan isimnya ya. Isimnya mana? Isimnya adalah Zaidan. Inna Zaidan. Betul, isimnya datang duluan. Inna Zaidan. Zaidan isim inna mansub. Nah, khobar inanya mana? Khobar inanya adalah Doribun. Sungguh Zaid ya betul-betul memukul Amr. Ya. Nah, Doribun adalah khobar inna marfu dan Dorib ini berupa isim fa'il dan sebagaimana isim fa'il itu memiliki makna fi'il maka fi'il butuh kepada maf'ul. Ya. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya adalah kata amr, amron. Dan di sini amron dimasuki oleh lamul ibtida. Ya, lamul ibtida. Jadi maknanya inna zaidan daribun amron. Gitu. Atau maknanya la zaidun daribun amron. Sungguh Zaid betul-betul memukul Amr. Nah, di sini Amr adalah ma'mul, ya, objek dari khobar daribun. Dan dia mansub sebagai ma'mulnya. Ya. Dan itu dimasuki lamul ibtida. Nah, inilah dia 4 hal yang dimasuki oleh lamul ibtida. Kemudian poin berikutnya adalah tentang ma az-zaidah. Ma az-zaidah. Wa tattasilu ma az-zaidah bihadhihi al-ahruf fayubtilu amalaha. Dan ma az-zaidah ya bisa bersambung dengan huruf-huruf ini sehingga membatalkan fungsinya. Tidak lagi menasabkan isim ataupun merofakkan khobar. Ya.
Contohnya innamallahu ilahu wahid. Di sini ada inna bersambung dengan ma. Namanya ma zaidah. Maka tidak lagi menasabkan isim maupun merfa'kan khabar, ya. Maka lafzu jalalah Allah tetap marfu, ilahun wahidun juga marfu. Kemudian, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun. Di sini ada kata anna bersama dengan ma, ya. Maka ilahukum tetap marfu, ya, dan ilahun wahidun juga marfu, ya. Atau misalkan contoh lain ka'annama zaidun qa'imun, ya. Ka'annama, karena ka'annama bersama dengan ma maka zaidun qa'imun marfu semuanya. Lakinnama zaidun qa'imun, lakinna bersama dengan ma zaidah maka zaidun qa'imun juga marfu. La'allama zaidun qa'imun, la'alla bersama dengan ma maka zaidun qa'imun juga marfu. Illa laita, kecuali kata laita maka hukumnya apa? Yajuzu fihal i'mal wal ihmal. Laita, ya, boleh berfungsi, boleh tidak fungsi. I'mal itu tetap berfungsi, berarti dia menasabkan isim merupakan khobar. Ihmal itu diabaikan. Artinya nggak fungsi lagi. Nggak lagi menasabkan isim, nggak juga merupakan khobar. Maka boleh dibaca laitama zaidun qa'imun, boleh laitama zaidan qa'imun. Ya. Binasbi zaidin wa raf'ihi, dengan menasabkan zaid yaitu zaidan, wa raf'ihi atau merafa'kannya yaitu zaidun. Kemudian poin berikutnya adalah tentang tukhafaf inna. Inna itu bisa diringankan. Pengucapannya bisa diringankan. Maksudnya apa? Diringankan dengan tidak ditasydid, tetapi disukun saja. Jadi dibaca in. Tapi ini untuk inna ya, bukan anna ya. Tukhaffaf inna al-maksurah. Inna al-maksurah tukhaffaf. Inna yang dibaca kasrah boleh diringankan pengucapannya yaitu menjadi in. Fayaktsuru ihmaluha. Dan itu seringkali tidak lagi berfungsi. Kalau sudah diringankan menjadi in, maka tidak lagi menasabkan isim maupun merupakan khobar. Contohnya dikatakan in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Di sini ada kata in, tidak dibaca inna tetapi in saja. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Maka di situ tidak lagi menasabkan isim, tidak pula merupakan khobar. Ya. Maka dibacanya kullu, bukan kulla. Ya. Wa yakillu i'maluha, dan terkadang ya sangat jarang i'maluha untuk difungsikan yaitu menasabkan isim maupun merupakan khobar, tapi bisa saja. Contohnya wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum. Fi qiraati man khaffafa inna, ini ada kata, ini kita hapus ya. Ini huruf ini, huruf waw ini kita hapus. Huruf waw kita hapus. Atau yang anda lingkari ya, ini dianggap tidak ada. Wa ini tidak ada. Kemudian nanti ada lagi yang tidak ada yaitu ini wa di sini. Ini kelebihan huruf ya. Jadi cara bacanya fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fil ayataini. Ya. Wa yaqillu i'maluha. Maksudnya begini. Jadi coba kita baca utuh. Kita baca utuh secara ulang. Wa tukhaffaf inna al-maksurah. Kita ulang ya. Wa tukhaffaf inna al-maksurah. Inna yang berkasrah, yaitu yang dibaca inna. Saat diringankan, maksudnya dibaca in, fayaktsuru ihmaluha.
maka ya seringkali nggak berfungsi. Maka in kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Di situ dibaca in dan kullu dibaca marfu, tidak berfungsi menasabkan isim. Ya. Wa yaqillu i'maluha, dan terkadang yaqilu itu terkadang ya jarang ya. Kan dari kata qalla yaqilu sedikit. Kalau yakturu itu kan banyak, berarti sering. Kalau yaqilu berarti jarang. Yaqilu i'maluha, dan terkadang boleh difungsikan. Kalau misalkan dia dibaca takhfif ini seperti di dalam ayat wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum, itu dibaca secara ringan. Fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain. Ya, untuk bacaan riwayat yang meringankan, cara bacanya wa in kullal lamma la yuwafiyannahum. Ya, meringankan kata inna sama lamma di dua ayat tadi. Jadi dibaca wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum, jadi wa in kullun lama la yuwafiyannahum. Maka di situ kullun nanti dibaca marfu. Kullun dibaca marfu karena innanya diringankan menjadi in. Diringankan menjadi apa? In. Yang lamanya juga diringankan menjadi lama, tidak dengan tasydid di mim tetapi lama. Wa in kullu lama la yuwafiyannahum. Seperti itu. Atau wa in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Mimnya tanpa tasydid. Ini bagi yang membaca secara ringan. Dan kalau sudah ringan, maka seringkali tidak difungsikan. Namun, terkadang masih difungsikan. Wa yakillu i'maluha. Makanya yang dikatakan wa yakillu i'maluha, itu kalau misalkan dikatakan wa in kullan lamma, nah di sini cara bacanya wa in kullan. Nah, kullannya tetap mansub. Artinya masih boleh berfungsi. Ya, masih boleh berfungsi. Wa in kullal lamma, wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Seperti itu. Intinya kalau mau membaca in dengan sukun saja itu seringkali tidak fungsi, tapi masih boleh difungsikan. Tapi masih boleh difungsikan. Kemudian watal zamul lam ini wawunya dihilangkan ya. Watal zamul lam fi khabariha idza uhmilat. Dan kalau kita memilih tidak difungsikan, idza uhmilat berarti kan tidak difungsikan. Maka khabarnya harus dikasih lam. Contohnya tadi, lama 'alaiha hafiz. Lama la yuwaffiyannahum. Seperti itu. Dikasih lam. Kemudian, adapun anna kalau dia dihufifat, kalau anna yang diringankan, berarti anna menjadi an, ya. In hufifat anna al-maftuha, sehingga cara bacanya an tanpa tasydid, baqiya i'maluha, maka dia tetap berfungsi. Baqiya i'maluha. Walakin tetapi yajibu ayakuna ismuha dhamir sya'an. Isim an ini harus berupa dhamir sya'an. Jadi dhamir sya'an itu sebuah dhamir yang dia disebutkan untuk menjaga struktur kalimat, tetapi dhamir ini tidak kembali kemanapun. Ya, tidak kembali kemanapun. Wa an yakuna mahdhufan, dan dhamir pun ini nanti harus dibuang. Sudah berupa dhamir sya'an, kemudian dia harus mahdhuf, dibuang. Harus apa? Dibuang. Wa yajibu, ya, an yakuna khabaraha ayakuna khabaruha jumlatan, dan khabarnya wajib berupa jumlah. Contoh dalam ayat alima an sayakunu minkum mardah. Di sini an adalah bentuk ringan daripada anna. Ya. Kemudian isim annanya adalah dhamirus sya'n yang berbunyi hu. Berarti maknanya alima annahu. Cuma dia dibuang dhamir ini, dhamirus sya'n ini dibuang, ya, sebagai isim anna ini, dan annya ditakfif, diringankan menjadi an. Alima an. Adapun sayakunu minkum mardah, dia sebagai khobar anna. Sebagai khobar anna yang berupa jumlah, rangkaian, ya, fi'il, fa'il. Kemudian wa idza khufifat ka'anna. Adapun ka'anna bila mana diringankan, ya, sehingga menjadi ka'an,
Ya, jadi makna takhfif itu sebetulnya dia meringankan dari yang asalnya tasydid, takil, takil itu berat, berat itu dengan tasydid, maka diringankan takhfif dengan sukun. Ya, ka'an. Maka kalau ka'an, baqiya i'maluha, dia tetap berfungsi. Wa yajuzu hadfu ismiha, dan boleh membuang isimnya, ya. Wa yajuzu hadfu ismiha wa dzikruhu. Boleh membuang isimnya, boleh pula menyebutkan isimnya. Contoh kalau disebutkan isim ka'an, seperti dalam bait syair, wa yauma tuwafina biwajhin muqsamin, ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salam. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika dia menghadap kita dengan wajah yang elok, yang cantik, ya. Ka'an dhabiyatan. Di sini ka'an dibaca ringan, ka'an, bukan ka'anna. Tetapi dzobiyatan di sini masih berfungsi atau dia menjadi mansub karena ka'annanya masih berfungsi. Menasabkan isim, maka dzobiyatan dia mansub sebagai isim ka'anna. Dan ka'annya dibaca takhfif yaitu ka'an tanpa tasydid. Ka'an dzobiyatan ta'tu ila warikis salam. Adapun khabar ka'anna adalah ta'tu ila wariki as-salam. Seakan-akan bagikan seekor kijang yang mendatangi ya sebuah pohon atau sebuah daun mendatangi dedaunan di sebuah pohon. Nah, kemudian yang terakhir adalah lakin. Kalau la'alla sama laita kan nggak ada nunnya, maka nggak ada yang ditakfif. Ya, yang jadi yang bisa ditakfif itu inna, anna, inna menjadi in, anna menjadi an, ka'anna menjadi ka'an, lakinna menjadi lakin. Wa in khufifat lakin. Adapun lakin, apabila dia diringankan yang asalnya lakinna menjadi lakin, maka wajaba ihmaluha. Wajaba ihmaluha. Wajib untuk diabaikan. Maksudnya wajib untuk tidak difungsikan. Sehingga isimnya tidak lagi mansub, tetapi semuanya marfu. Nah, demikian pembahasan tentang inna dan saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.